Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang surah Al-Fajr. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang akibat dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan menjadikan seseorang itu tidak lagi mudah untuk mengeluarkan harta yang dicintainya dengan berlebihan tersebut. Orang menjadi sulit untuk memberikan pemuliaan kepada anak yatim. Orang tidak mudah untuk mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Karena kalau dia mengajak kepada orang lain, seharusnya dia melakukannya sendiri, maka dia akan berat untuk mengajak orang lain kepada menunaikan hak orang miskin yang ada dalam dirinya, dalam hartanya. Kemudian kita juga menyebutkan bahwa kecintaan kepada harta yang berlebihan itu sampai-sampai orang mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Di dalam surah Al-Fajr ini digambarkan tentang harta warisan, di mana harta warisan itu sudah ada bagiannya masing-masing, sudah ditetapkan jatahnya orang per orang, anak per anak, atau ahli warisnya sudah mendapatkan jatah yang diatur langsung oleh Al-Quran, diatur langsung oleh syariat Allah. Tetapi sifat rakusnya kepada harta menjadikan dia ingin mengambil semuanya, bahkan yang haram sekalipun dia ambil. Kemudian Allah juga menyebutkan kecintaan yang berlebihan itu dengan kata hubban jamma, kecintaan yang sangat-sangat banyak. 4 hal yang terkait dengan harta ini, cinta terhadap harta yang berlebihan ini, maka Al-Quran juga memberikan obatnya. Al-Quran juga memberikan obat agar kecintaan kepada harta itu tidak melampaui batas. Di surah yang lain Allah juga menyebutkan bahwa manusia itu punya sifat berlebihan dalam mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap harta kecintaannya itu lasyadid, sungguh benar-benar sangat kuat atau sangat besar. Di surah ini juga sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya untuk menekan kecintaan berlebihan terhadap harta, yaitu Allah ingatkan perihal kehidupan akhirat. Jadi mengingat akhirat, mengingat kejadian di akhirat atau di hari kiamat, seharusnya bisa membuat orang berkurang kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Di surah tadi Al-Adiyat juga sama. Ketika Allah menyebutkan manusia itu terhadap harta memiliki kecintaan yang berlebihan, maka ayat setelahnya berbicara tentang hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur
inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Jadi diingatkan tentang kejadian akhirat, bagaimana nanti manusia akan dikeluarkan dari kuburnya, dibangkitkan dari kuburnya. Wa husila ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati akan dibuka, apa yang ada di dalam hati akan tampak jelas, bisa dilihat oleh siapapun. Kalau di dunia apa yang ada di dalam hati tidak terlihat, maka di akhirat semua yang ada di dalam hati akan Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan. Di surah Al-Fajr juga sama. Allah langsung mengatakan, kalla, jangan begitu, jangan sekali-kali seperti itu kalian memperlakukan harta, sehingga kalian tidak mau memuliakan anak yatim, tidak memberikan makannya orang miskin, mengambil yang bukan hak kalian. Jangan begitu. Kemudian Allah menyebutkan tentang kejadian hari kiamat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah ketika nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat bumi ini diguncang. Dakka ada artinya al-kasru, artinya merusak, merobohkan, mengguncang. Jadi diguncang dengan sangat keras sehingga semua yang berdiri di atas bumi ini akan hancur, akan jatuh, akan binasa. Kehancuran itu atau guncangan itu bukan cuma sekali, dakka, diguncang terus menerus. Satu guncangan datang guncangan berikutnya, datang lagi. Ya, ayatnya menyebutkan pensifatan terhadap guncangan itu dengan kata dakkan, kemudian dakka. Jadi makanya di dalam hadis juga disebutkan di antara tanda dekatnya kiamat itu banyak terjadi gempa di mana-mana, kasratuz zalazil. Dan faktor terjadinya gempa tidak semata-mata karena misalkan di Indonesia, kita bicara di Indonesia, karena Indonesia ini dilewati lempengan-lempengan yang dia masih aktif atau ada gunung-gunung aktif, tidak seperti itu. Bahkan kita dapat informasi di Jazirah Arab, terutama di daerah Mekah, gunung aktifnya jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Tapi kenapa guncangan atau gempa itu justru lebih sering kita dapati di negeri kita? Jadi semata-mata bukan karena alamnya, karena Indonesia memang alamnya banyak gunung aktif, dilewati oleh lempeng-lempeng yang ada di dalam perut bumi, sehingga banyak terjadi getaran gempa. Tidak semata-mata itu. Yang perlu kita sadari adalah bumi ini ada pemiliknya, bumi ini ada yang mengatur, bumi ini ada yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama-sama babnya adalah karena ada gunung berapi, tadi kita sudah sampaikan, justru di sekitar Mekah, di sekitar Madinah, gunung berapinya jauh lebih banyak. Tapi kenapa kita hampir jarang mendengar ada misalkan gunung meletus di Mekah misalkan, atau gempa terjadi besar di Mekah misalkan, kita jarang mendengarnya. Kemudian apa pengaruhnya? Ya, tadi pengaruhnya adalah tentang perilaku manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Kalau di satu wilayah banyak pelaku maksiatnya sehingga membuat Allah murka, Allah tinggal perintahkan kepada bumi, tazalzali, guncanglah kamu, maka akan terjadi guncang, terjadi gempa. Jadi kembali ke ayat di surah Al-Fajr ini, cara untuk mengurangi kecintaan yang berlebihan terhadap harta adalah mengingat kematian, mengingat hari kiamat, mengingat betapa mengerikannya nanti peristiwa di hari kiamat. Di ayat ini Allah SWT menyebutkan idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian ayat berikutnya wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada hari itu nanti Rabbmu, perintah dari Rabbmu, keputusan dari Rabbmu akan datang. Begitu juga dengan para malaikat akan datang bersaf-saf,
berbaris-baris. Ketika hari itu sudah tiba, Allah akan memberikan keputusannya, Allah akan memberikan urusannya di hari itu. Kemudian para malaikat akan datang dengan berbaris-baris. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr ini terkait dengan hari kiamat, waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu neraka jahanam akan dihadirkan, akan didatangkan. Bagaimana cara mendatangkannya neraka jahanam ini? Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan nanti neraka jahanam itu memiliki 70.000 ikatan. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang, tali ikatan. Setiap tali ikatannya akan dipegang oleh 70.000 malaikat, yang masing-masing malaikat ini akan menarik neraka jahanam. Kita bisa bayangkan, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tentang gambaran neraka jahanam. Beliau menyebutkan yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin. Neraka jahanam ini memiliki 70.000 tali ikatan. Jadi kalau ibaratnya kendaraan, hewan itu, neraka jahanam punya tali kekang 70.000. Kemudian diceritakan lagi, ma'akul lizimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali kekang itu akan dipegang oleh 70.000 malaikat yang masing-masing nanti akan menarik tali kekang tersebut. Bayangkan betapa besarnya neraka jahanam ini. Betapa luar biasanya neraka jahanam. Belum pernah kita membayangkan ada sesuatu yang membutuhkan 70.000 tali ikatan. Setiap tali ikatannya harus ditarik 70.000 malaikat. Bayangkan yang menariknya adalah malaikat, bukan manusia yang paling kuat. Manusia yang paling kuat sekalipun tidak akan pernah bisa menandingi kekuatannya satu malaikat. Nah ini 70.000 malaikat. Artinya butuh 70.000 kali 70.000 tali untuk menarik neraka jahanam tadi. Jadi betapa mengerikannya neraka jahanam ini. Itu baru satu neraka. Kemudian kalau sudah 3 peristiwa ini terjadi, bumi diguncang dengan goncangan yang terus menerus, bumi dihancurkan, digetarkan dengan getaran yang kuat terus menerus. Yang kedua, utusan atau perkara Allah nanti akan diputuskan, malaikat datang dengan berbaris-baris. Yang ketiga, neraka jahanam nanti akan didatangkan, akan dihadirkan. Maka kalau sudah perkara 3 ini terjadi, yauma idzi yatadzakkarul insan. Hari itu manusia baru mulai menyesal, baru mulai ingat, baru mulai ingin bertaubat, baru ingin mulai berbuat baik. Tapi Allah menyebutkan wa anna lahu dzikra. Bagaimana peringatan itu akan bekerja? Bagaimana taubatnya akan diterima? Sudah kaset, sudah tidak berguna lagi, sudah tidak bermanfaat lagi. Di peringatan itu, kesadaran, saya banyak dosa, saya banyak salah, saya banyak maksiat, saya ingin bertaubat. Kalau itu munculnya nanti, sudah tidak ada gunanya. Padahal peringatan, menyadari kesalahan, Allah menyebutkannya, kalau untuk orang beriman pasti bermanfaat. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikan peringatan, karena peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang beriman. Itu kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau sudah 3 peristiwa ini terjadi, maka peringatan, sadar ingin bertaubat, sadar ingin menuju kepada Allah sudah tidak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra, tidak berguna lagi peringatan itu, tidak berguna lagi perasaan ingin bertaubat kepada Allah.
Kemudian di hari itu juga yaqul, manusia akan berkata, orang akan berkata, ya laitani. Ini kalimat isinya adalah penyesalan. Aduh, kurang lebih begitu. Ya laitani, aduhai, qaddamtu li hayati. Seandainya aku mempersembahkan untuk kehidupanku nanti. Jadi kalau sudah peristiwa tadi terjadi, maka orang baru mengatakan ya laitani. Di Al-Quran kalau kita mendapatkan kata ya laitani, itu adalah kata penyesalan. Jadi kalau kita dapati di ayat Al-Quran ada kata ya laitani, misalkan di surah Al-Furqan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, aduhai seandainya aku meninggalkan teman-temanku itu dan aku mengikuti Rasul. Semua kalimat itu sudah isinya penyesalan, sudah tidak berguna. Sebagaimana di sini, ya laitani, aduhai seandainya dulu aku berbuat untuk bekal kehidupanku. Berbuat apa? Melakukan amal kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ketakwaan kepada Allah. Li hayati, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fi hayati, tapi mengatakan li hayati, untuk kehidupanku. Jadi orang sudah kiamat sudah mau terjadi, orang baru mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai seandainya aku dulu banyak berbuat untuk kehidupanku nanti. Jadi ayatnya mengatakan li hayati, untuk hidupku. Berarti apa? Ya, kehidupan itu selama kita masih di dunia, dia bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Maka di dunia ini cuma ladang untuk kita menanam kebaikan. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi yang sebenarnya adalah di akhirat. Maka ayatnya mengatakan qaddamtu li hayati, seandainya aku dulu berbuat untuk bekal hidupku nanti. Jadi padahal kan dia sudah hidup di dunia, sudah mau mati, kalimatnya baru terucap, seandainya aku menyiapkan bekal untuk kehidupanku. Berarti kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Maka penyesalan ini pasti akan dialami oleh semua orang, semuanya. Yang berbuat baik saja lo menyesal, yang banyak berbuat ketaatan lo menyesal nanti. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, lau anna abdan kharra ala wajhihi, kalau seandainya ada seorang hamba, dia meletakkan wajahnya bersujud kepada Allah dari sejak dia dilahirkan sampai dia mati dalam usia tua, berada dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ada orang kok seandainya sejak dia lahir sampai di usia tua kemudian dia meninggal, semua usianya digunakan untuk ketaatan, orang yang seperti ini juga nanti akan menyesal. Rasulullah SAW mengatakan, lahakirahu yaumal qiyamah, maka orang yang sepanjang hayatnya dia habiskan untuk ketaatan, dia akan tetap merasa yang dia lakukan tidak ada apa-apanya, yang dia lakukan belum apa-apa. Jadi Rasulullah menyebutkan, membuat perumpamaan tadi, kalau ada orang baru lahir cepat langsung taat kepada Allah, langsung beribadah kepada Allah, kemudian Allah berikan dia usia panjang sampai tua, semua usia dari lahir sampai tua diisi dengan semua ketaatan. Loh, yang seperti ini kata Rasulullah, lahakirahu yaumal qiyamah, pasti dia akan merasa apa yang dia lakukan sepanjang hayatnya dalam ketaatan itu, apa yang dilakukan belum apa-apa. Jadi orang yang beramal sepanjang hidupnya saja begitu, nanti di hari kiamat dia akan merasa kerdil, saya belum berbuat apa-apa, saya belum berbuat ketaatan kepada Allah. Dan bagaimana dengan kita yang ketaatannya kadang-kadang? Maka lihat, Rasulullah menyebutkan, walawadda annahu yuraddu ila dunya kaima yazdadu minal ajri wath thawab.
Maka orang yang tadi, seandainya dia sejak lahir sampai mati di usia tua semua diisi dengan ketaatan, maka orang seperti ini ketika dia meninggal, dia masih berharap seandainya aku bisa kembali untuk aku menambah ketaatan-ketaatan lagi, untuk aku menambah bekal pahala di akhirat nanti, untuk akhirat nanti. Jadi bahkan orang yang sepanjang hidupnya diisi dengan ketaatan saja masih menyesal. Menyesalnya masih merasa aku masih kurang banyak beramalnya. Aku masih belum berbuat ketaatan yang banyak kepada Allah. Dan bagaimana dengan kita? Maka ini menjadi muhasabah untuk kita, menjadi muhasabah untuk kita. Apa yang membuat dia merasa padahal sepanjang hidupnya tadi sudah diisi dengan ketaatan, tapi kok kenapa merasa masih belum berbuat apa-apa? Karena bandingannya adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi yang membuat dia merasa kerdil dengan ketaatan yang dia lakukan sepanjang hidupnya itu karena dia membandingkannya dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan sepanjang dia hidup. Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, semua isinya adalah kenikmatan-kenikmatan yang bahkan kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Makanya begitu, kalau kita melakukan ketaatan kita masih bisa hitung. Oh, hari ini tadi bangun tidur saya berdoa setelah tidur, kemudian saya sholat tahajud, misalkan saya sholat witir, saya tadi sempat tilawah sekian halaman, saya tadi sempat membaca istighfar 100 kali. Kita masih sanggup menghitungnya. Jadi kalau dibuat list kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan dari sejak kita bangun sampai kita mau tidur lagi, kita sanggup untuk menghitungnya. Berbeda dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, jangankan seluruh tubuh yang kita, ujung kepala saja kita disuruh menghitung kenikmatan Allah, kita akan bingung. Bingungnya bukan karena tidak tahu, tapi karena saking banyaknya. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang tidak ada apa-apanya, tidak sebanding apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Maka yang ada, bahkan seluruh hidupnya diisi dengan ketaatan, orang akan tetap menyesal. Maka ketika tadi Allah memberikan kita peringatan-peringatan, maka diingatkan lagi, lihat, fayauma idzin, maka pada hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahadun, tidak ada yang akan memberikan siksaan yang lebih berat daripada siksaan yang Allah Ta'ala timpakan. Tidak ada. Di hari kiamat itu tidak ada yang bisa memberikan siksaan yang lebih berat daripada yang Allah Ta'ala timpakan. Wala yusiku wathaqahu ahad. Dan kalau seandainya Allah mengikat seorang hamba dengan rantai yang nanti di neraka, orang akan diikat dengan rantai panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta itu, maka tidak ada yang lebih kuat ikatannya, lebih keras ikatannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya tadi, kalau kita bicara tentang kenikmatan surga, maka Rasulullah memberikan kaidah kenikmatan di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Semua kenikmatan di akhirat nanti mata kita di dunia tidak pernah melihatnya yang sebanding dengan kenikmatan di akhirat dari sisi keindahannya, dari sisi keagungannya. Mata kita di dunia sepanjang kita hidup tidak akan pernah melihat kenikmatan di akhirat yang sama dengan yang ada di dunia. Bahkan wala udhunun sami'at, bahkan keindahan yang ada di dunia ini mau diceritakan seindah apapun tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan di akhirat. Kemudian wala khatara ala qalbil bashar, bahkan kita membayangkannya saja, kita bayangkan kenikmatan di akhirat nanti seperti ini, seperti ini. Setinggi yang kita bayangkan sekalipun, nanti di akhirat akan jauh lebih indah, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi kita punya imajinasi yang seolah-olah bisa dibayangkan saking liarnya, seolah-olah tidak terbatas. Itu tetap terbatas. Buktinya apa? Kalau kita disuruh membayangkan kenikmatan di akhirat seliar-liarnya dengan apa namanya yang kita gambarkan, maka begitu nanti kita diberikan kenikmatan di akhirat,
akan kita dapati jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang imajinasi yang kita bayangkan. Kalau kenikmatannya seperti itu, maka siksaan Allah juga sama. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan pedihnya, sakitnya, beratnya. Sampai tadi Allah menyebutkan tidak ada pada hari itu yang akan menyiksa lebih sakit, lebih pedih daripada siksaan Allah. Kalau seandainya Allah mengikat seorang hamba di akhirat nanti di neraka, maka ikatan itu tidak ada yang lebih kuat, tidak akan ada yang lebih kencang daripada ikatan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya Allah tutup surah ini dengan sesuatu yang membahagiakan. Jadi kalau ini Allah menakut-nakuti kita agar kita sadar, agar kita kembali kepada Allah, maka bersyukur Allah menutup surah Al-Fajr ini dengan kalimat yang sangat indah. Allah memanggil hamba-hambanya yang panggilan ini tidak hanya khusus kepada 1-2 hamba saja, tetapi berlaku bagi semuanya orang-orang beriman nanti. Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang anteng, jiwa yang mutmainnah. Gambaran mutmainnah itu seperti kata tumanina ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Kita anteng, kita tenang, kita berdiam sebentar. Jadi jiwa yang tumanina itu jiwa yang yakin, percaya kepada Allah, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia yakin dengan janji Allah, semuanya menjadi hal-hal yang tidak membuat dia pusing, tidak membuat dia risau. Maka hatinya menjadi tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah wahai jiwa yang tenang. Kembalilah wahai jiwa yang tenang kepada Rabbmu dengan keadaan kalian ridho kepada Allah, sehingga Allah akan meridhoi kalian. Jadi kita disuruh pulang kepada Allah. Syaratnya agar Allah ridho kepada kita, hati kita dulu yang ridho kepada Allah. Makanya di dalam hati juga disebutkan, janganlah kalian mati kecuali kalian berhusnudzon kepada Allah. Kalian berbaik sangka kepada Allah. Maka kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka artinya kita ridho kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, ketika Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba yang beriman, maka Allah akan jadikan jiwanya itu menjadi tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akan merasa ridho kepada jiwa tersebut. Jadi di antara tanda kebaikan seorang hamba, ketika Allah ingin mencabut nyawa orang beriman, Allah akan jadikan dirinya ridho kepada Allah, tenang, yakin kepada janji Allah, sehingga Allah pun ridho kepadanya. Tidak hanya dipanggil dengan panggilan yang halus, panggilan yang lembut. Jadi Allah kan tadi memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kalian kepada Rabbmu dengan keadaan ridho, dan kalian akan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kalian, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Lihat, Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat-sangat indah. Ketika ayat ini dibacakan di sisi Rasulullah Muhammad SAW, di situ ada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, betapa indah sekali panggilan Allah itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, berbahagialah, nanti malaikat akan memanggilmu dengan panggilan ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar yang bahagia mendengar ayat ini. Ya Rasulullah, betapa indah ayat terakhir surah Al-Fajr itu. Maka Rasulullah mengatakan, bersyukurlah wahai Abu Bakar, berbahagialah wahai Abu Bakar, karena kamu termasuk orang yang nanti akan dipanggil oleh malaikat dengan panggilan yang lembut ini. Sama di dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan, ketika Allah nanti mencabut nyawa orang beriman, maka malaikat yang datang akan datang dengan sikap yang sangat lembut, mencabut nyawa orang beriman
dengan cara mencabut yang sangat lembut sekiranya tidak menyakitkan. Dengan cara lembut saja tetap menyakitkan, tetap menyakitkan. Rasulullah SAW mengatakan, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sekaratnya, dan sekaratnya itu menyakitkan. Dicabut dengan lembut saja itu masih menyakitkan, apalagi yang orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Malaikat yang datang dengan wajah yang bengis, dengan wajah yang kasar, kemudian nyawa orang beriman itu akan ditarik dengan sangat keras. Nyawa orang beriman ditarik dengan lembut saja itu masih kesakitan, apalagi dicabut dengan kasar. Jadi kemudian dipanggil dengan lembut, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu nanti akan dipanggil sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kitab yang lain nanti ada beberapa kisah-kisah ajaib yang disebutkan di dalam tafsir. Di antaranya kalau tidak salah tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan beberapa kisah yang ajaib terkait ayat ini, terkait jiwa yang tenang ini. Di antaranya Qubath bin Razin bin Abi Hashim menyebutkan, aku pernah menjadi tawanan di negeri Rom, di negeri Romawi. Kemudian kami 4 orang ditawan oleh pasukan Romawi. Kemudian rajanya datang kepada kami. Rajanya memaksa kami, menawari kami untuk masuk ke dalam agamanya agar kami dibebaskan, agar kami selamat. Tetapi kalau ada yang menolak, tidak mau masuk ke dalam agamanya, maka dia akan dipenggal kepalanya. Dari 4 orang ini, 3 orang memilih untuk menyelamatkan dirinya dengan cara murtad, memilih masuk ke dalam agama Nasrani, agamanya Raja Romawi. Kemudian 1 orang tidak mau, 1 orang tetap kekeh di dalam mempertahankan keyakinannya. Karena dia membangkang tidak mau, maka kepalanya dipenggal. Begitu dia dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya dilemparkan di sungai yang tidak jauh dari situ. Awalnya kepalanya tenggelam, kemudian kepala itu mengapung di atas air. Allah jadikan kepala itu kemudian bersuara kepada 3 orang yang murtad tadi. Jadi kepala yang sudah dipenggal itu dilemparkan ke dalam sungai yang tadinya tenggelam kemudian mengapung. Kemudian kepala ini menghadap kepada 3 orang yang murtad, kemudian memanggil mereka dengan panggilan ya fulan wa ya fulan wa ya fulan, dipanggil namanya satu persatu. Kemudian dia kepala ini masih mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian kepala ini tenggelam ke dalam air setelah mengucapkan kalimat tadi. Begitu mendengar kepala ini masih bisa bersuara mengingatkan mereka, akhirnya 3 orang yang tadinya mau murtad ini dia kembali kepada Islam. Dan orang-orang Nasrani yang melihat kejadian itu hampir-hampir mereka masuk Islam. Jadi hampir-hampir mereka masuk Islam. Kemudian istana atau singgasana Raja Romawi yang diduduki itu singgasananya roboh. Itu keajaiban. Kemudian perawi yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, kemudian Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengirim tebusan untuk kami untuk membebaskan kami. Jadi Allah tampakkan karomah bagi kekasihnya, bagi wali Allah. Kepala yang sudah dipenggal itu masih bisa bersuara, masih bisa mengingatkan saudaranya untuk tetap teguh yakin di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir disebutkan juga oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Ibnu Abbas meninggalnya di Taif, maka ketika beliau sudah meninggal, sudah dikafani, sudah siapkan akan diusung, Sa'id bin Jubair mengatakan tiba-tiba ada burung yang datang. Burung itu masuk ke dalam peti atau ke dalam tempat di mana jenazahnya Ibnu Abbas diletakkan. Jadi ada burungnya ini belum pernah, kata Sa'id bin Jubair, belum pernah kami lihat burung yang seperti itu. Secara bentuk, secara fisik kami belum pernah melihatnya. Kemudian tiba-tiba burung itu masuk ke dalam keranda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
dan kami tidak melihat burung itu keluar dari keranda itu, dari peti itu. Kemudian begitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dimakamkan, dikuburkan, ada suara dari pinggiran sisi kuburan di mana Ibnu Abbas dikuburkan. Suara itu membaca ayat terakhir surah Al-Fajr ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sampai selesai. Jadi ini kejadian yang dialami langsung oleh jenazahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, habrul ummah, tintanya umat ini. Jadi sebagai penutup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang nanti akan dipanggil sebagaimana panggilan yang ada di akhir surah Al-Fajr ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di antara doa yang diajarkan, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Doa yang diajarkan untuk kita yaitu Allahumma inni as'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu jiwa yang tenang kepadamu, jiwa yang yakin dengan janjimu, jiwa yang beriman bahwa pertemuan denganmu adalah pertemuan yang pasti terjadi, jiwa yang ridho dengan semua takdir dan keputusanmu di dunia ini, dan jiwa yang menerima semua pemberianmu dengan hati yang qanaah. Jadi kalau bisa dihafalkan, dihafalkan. Kalau tidak, cukup dengan bahasa Indonesianya tadi. Ya Allah kami mohon kepadamu jiwa yang ridho kepadamu, jiwa yang beriman, mengimani pertemuan denganmu, ridho dengan takdirmu, dan qanaah terhadap semua pemberianmu. Semoga dengan doa-doa seperti ini yang diajarkan, Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.